Kalau misalkan ditanya, cikgu pilih presiden nggak tanggal 14? Enggak. Kenapa? Karena udah yakin siapapun presidennya, udah makmur Indonesia ini. Jadi tentang pemilihan presiden misalnya, suatu contoh misalkan abang milih presiden. Nah pastilah abang sebelum milih itu yakin bahwa dia akan memakmurkan itu. Nah akhirnya dia nggak memakmurkan, tidak sesuai dengan niat abang di awal. Tahu nggak kesalahannya apa? Kesalahannya tuh di keyakinan. Karena nggak ada makhluk yang dapat memakmurkan alam semesta kecuali Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah kita memilih seseorang biar dia memakmurkan. Paham nggak? Tetapi kalau kita milih seseorang, kita wajib milih gitu mungkin dalam keterangan itu, walaupun saya nggak milih gitu kan. Kok ketahuan pula ya. Karena dalam Al-Quran dibilang gini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin. Jadi sebelum milih pemimpin, kita harus tahu dulu pemimpinnya. Kata Rasulullah kalau milih pemimpin yang muslim, wabil khusus kalau kita muslim. Dan kemudian yang sholat 5 waktu. Yang itu, yang sholat 5 waktu dipilih. Nah abang punya niat nih, kalau pilih dia biar makmur nih Indonesia. Nah akhirnya nggak seperti yang abang niatin pun doain. Kenapa? Karena kesalahan. Kenapa? Karena abang menggantungkan harapan abang kepada makhluk, sehingga Allah tidak menunaikan itu. Paham nih? Jadi kalau memilih, serahkan semua kepada Allah. Kita sebagai manusia, wabil khusus kita yang mempelajari tasawuf ini, kita wajib yakin dan percaya apapun yang terjadi di alam semesta ini itu udah disortir sama Allah, walaupun kejadiannya itu curang. Ya, gitu ya. Contoh misalkan si fulan jadi presiden, si fulan jadi gubernur, kita harus yakin itu izin Allah, karena tidak ada sesuatu terjadi di alam semesta ini kecuali izin Allah. Dan setiap sesuatu yang terjadi mesti ada hikmah di depan dan di belakangnya gitu. Makanya oleh karenanya kita wajib meyakini siapapun yang jadi presiden itu yang terbaik dari Allah, tanpa kita suuzan ataupun membuat sesuatu kotak-kotak di antara pilihan-pilihan itu gitu. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua gitu ya. Kita beda suku, beda ras, beda agama, kita wajib di Indonesia ini mengamalkan apa yang dianjurkan Rasulullah, yaitu tasamu, toleransi. Dan bahkan di bawah burung Garuda itu ada keterangan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua kayak gitu kan. Jadi kita ini wajib menghargai siapapun. Siapapun jadi presidennya, kita mesti meyakini di dalam hati kita, kita itu punya doa. Doanya apa? Ya Allah, siapapun yang jadi presiden ya Allah, ya kan? Untuk Indonesia tercinta ini ya Allah, karena hubbul watan adalah bagian daripada iman, ya kan? Cinta tanah air merupakan bagian daripada iman nih. Kita cukup ngomong sama Allah, ya Allah siapapun presidennya ya Allah, hamba serahkan ya Allah kepadamu ya Allah, engkaulah yang maha kuasa, berikanlah dia petunjuk ya Allah, makmurkanlah Indonesia ya Allah dengan cara ia memimpin. Insya Allah siapapun presidennya, kalau niat kita kayak gitu, makmur Indonesia. Tapi kalau kamu yakin nomor 1, nomor 2, mungkin kamu nomor berapa lah gitu ya, buatlah nomor 4. Kamu yakin nomor 4 dapat memakmurkan? Gak akan makmur. Kenapa? Harapanmu engkau gantungkan kepada makhluk, karena sesungguhnya makhluk tidak bisa memakmurkan alam semesta kecuali Tuhan gitu. Contoh misalkan ada orang bilang, kalau misalkan mohon maaf 1000 maaf kalau Pak Jokowi presiden gak enak, buktinya ada BLT, betul nggak? Ada orang bilang nggak suka sama Pak Jokowi, tapi ketika antrian BLT ngikut juga. Itu di mana letak nggak setujunya gitu? Ada buat kartu Indonesia Pintar, ada buat kartu Indonesia ini, benar kan? Tapi dia ikut juga, betul nggak? Jadi semestinya kita ini serahkan semua jiwa dan raga kita kepada Allah. Kita ini memilih misalnya ada 1, 2, 3. Sebelum itu sholat istikharah, sholat tahajud, minta petunjuk sama Allah. 1, 2 apa 3? Oh dalam hati abang 2 misalnya, apa 1? Pilih. Terus serahkan kepada Allah, bukan serahkan kepada yang jadi presiden, ngerti nggak? Sama juga kayak gini nih. Saya pengen cikgu nih ngomong lembut-lembut kayak gini terus, jangan nyinggung-nyinggung lagi. Jangan ini, serahkan kepada Allah. Jika kita serahkan Allah, dimudahkan gitu. Jadi itu yang mau dibilang. Siapa yang salah? Kadang-kadang salah menempatkan keyakinan di dalam amal. Paham ya? Maka itu ilmu mahal tuh. Kita harus tahu cara menempatkan keyakinan di dalam amal, yaitu. Ya kan gitu.
Mohon maaf nih, contoh nih, misalkan satu jadi presiden, apakah Indonesia makmur? Suka Allah. Kalau kita hidup di contoh guru-guru saya, namanya Tariqah Qadariyah, ya. Siapapun presidennya, 1, 2, 3, mungkin nomor 4 jadi presiden. Itu maunya Allah. Benar nggak? Karena kita nggak bisa ngerubah apa maunya Allah. Orang bilang, mohon maaf nih, bukan awak nggak dukung itu ya. Orang bilang, kalau nomor 1 jadi presiden, itu nanti akan makmur. Sama aja Indonesia. Pegang omongan awak gini. Awak juga pernah awak bilang dulu, ini mungkin dulu ketika masih kajian ini, ada pernah gerhana matahari 2 kali. Mungkin atau tahu waktu itu. Awak bilang, kata Rasulullah, kalau ada gerhana matahari di dalam 1 tahun 2 kali, ada musibah di Indonesia dan di seluruh dunia gitu. Dan itu nyata. Itu kalau kejadiannya kalau nggak salah 2017 apa 2018 di Indonesia pernah terjadi kejadian gerhana matahari 2 kali di dalam setahun. Musibahnya apa? COVID-19. Benar kan? Kenapa? Karena kita mengkaji tentang tasawuf, jadi firasahnya kuat. Kalau awak misalkan dibilang nomor 1 misalnya, mohon maaf, jadi presiden, apakah Indonesia makmur? Terserah Allah. Setingkat Israel aja untuk membombardir Palestina ya, itu kan suka-suka Allah. Hari ini Allah rubah, Allah kerahkan Syam, Allah kerahkan semua negara-negara Arab untuk bantu Palestina. Kan itu real. Kapan waktunya? Sesuai dengan garis dan qadar Allah. Paham nggak ya? Jadi kalau abang nanti tanggal 14 kalau nggak salah ya, ya, nah, mau milih presiden, pilih aja, hati nurani pilih. Ketika pilih, abang yakini mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3, pilihlah. Ketika sebelum abang pilih, niatin, ya Allah yang saya pilih, berikanlah dia petunjuk. Ketika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, siapapun bisa jadi baik. Betul nggak? Ketika Allah menghilangkan petunjuk daripada orang, nggak bisa baik dia. Setingkat Umar bin Khattab yang dulu musuhnya Allah dan musuhnya Rasulullah, Allah berikan dia petunjuk dengan apa? Dengan Al-Quran kan? Benar nggak? Akhirnya dia apa? Menjadi sahabat Rasulullah. Khalid bin Walid. Siapa Khalid bin Walid? Dulu musuhnya Allah, yang membuat Rasulullah, kawanan ataupun kelompok Rasulullah itu kalah di perang Uhud. Khalid bin Walid, dia punya strategi perang, ya kan? Akhirnya dia menjadi sahabat Rasulullah. Dulu dia musuhnya Allah, akhirnya dijuluki pedangnya Allah. Benar nggak? Maka kita nggak bisa menilai seseorang. Hari ini mungkin dia jahat, besok bisa jadi baik. Hari ini dia baik, besok bisa jadi jahat. Maka serahkanlah semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bukan orangnya tetapi Allah, karena kita ini dikendalikan oleh Allah. Maka jangan berantem tentang perkara presiden. Siapapun presidennya, kalau Allah mau mudahkan Indonesia makin maju, maju Indonesia. Dan saya udah yakin dan percaya Indonesia sekarang aja udah maju. Cuman letak syukur kita yang kurang. Betul nggak? Kita mesti bersyukur di Indonesia paling enak tinggalnya, buang sampah boleh sembarangan. Coba pergi ke negara luar, nggak bisa. Kalau di Indonesia pulang-pulang malam 12:30 ini nggak bahaya, di luar mungkin bahaya. Bener nggak? Kalau mungkin di luar kadang tetangga nggak silaturahim, nggak tukar-tukaran apa tuh makanan, di Indonesia bisa gitu. Misalkan ditanya sama saya, apakah Indonesia sudah makmur? Sudah sangat-sangat makmur. Misalkan ditanya sama saya, negara mana yang paling makmur? Indonesia gitu. Kenapa? Karena seluruh zuriat Rasulullah kan, dan ulama-ulama di kota Arab itu paling senang kunjung ke Indonesia. Percaya nggak? Bukankah Indonesia makmur? Kebayang nggak kalau misalkan kita pergi ke Arab, itu wajar. Kenapa? Karena senternya agama Arab kan. Kita pergi ke Mekah kan. Ini Indonesia ini apa? Kenapa orang Arab pergi ke Indonesia? Kan ada sesuatu di Indonesia. Bukankah Indonesia itu makmur? Terus kamu memilih makmur, mau makmur sepanjang apa lagi gitu? Betul nggak? Kalau misalkan ditanya, cikgu pilih presiden nggak tanggal 14? Enggak. Kenapa? Karena udah yakin siapapun presidennya udah makmur Indonesia ini. Nanti cikgu akan kayak gini, awak nggak akan takut kepada siapapun, awak cukup berlindung kepada Allah. Ya Allah, kalau dia jahat, awak punya doa gitu. Ad-doa silahul mu'min. Ya Allah, ya muqallibal qulubana, tsabbit qulubana ala dinik. Awak tahu cara, ilmunya, cara menempatkan keyakinan di dalam amal. Ya Allah, misalkan dia jahat, ya Allah, Engkaulah yang menguasai jahat itu, ya Allah. Rubahlah jahat menjadi baik, ya Allah, siapapun presidennya. Makanya Allah itu sesuai dengan prasangka. Allah sesuai dengan prasangka.
Coba ayo kita semua orang Indonesia berprasangka siapapun presidennya dia baik. Bisa nggak? Iya. Siapapun presidennya baik. Ini nggak ada. Jangan ulangi kematian seperti 5 tahun yang lalu. Gara-gara beda pendapat, beda pilihan, kamu mati-matian lo gitu. Ya kan? Cukup kita belajar dari tahun yang kemarin. Jadi tanggal 14 yang mau pilih silahkan pilih, datang ke TPS. Yang curang, siapapun yang curang akan bertanggung jawab di akhirat. Ya, kita jangan pernah curang. Kita mungkin keyakinan kita nomor 1, coblos nomor 1. Terserah mau di giginya, mau di kepalanya, terserah. Gitu bang. Awak contoh misalkan dibilang Pak Jokowi jadi presiden nggak makmur, makmur awak juga duduk di kursi gaming ini, ya. Contoh misalkan nih Anies jadi presiden, kalau misal ini dirubah jadi emas nggak apa-apa, tetap juga kita bekerja besok, betul nggak? Pertahanan Indonesia tetap juga tentara yang jaga, benar kan? Nanti bahaya, nanti kita akan dibom sama Cina. Setingkat Cina gini aja, inna ma'amru idza arada syai'an kun fayakun gitu. Orang beriman nggak takut kepada siapapun kecuali Tuhan gitu. Ngerti bang? Jadi kalau mau pilih, pilih aja. Kalau ajak awak nggak pilih, awak nggak pilih. Awak golongan putih gitu. Golput gitu. Dan jangan pernah nyalahin orang. Contoh punya tetangga, dia ini Golkar misalnya, dia ini Demokrat, biarin aja. Benar nggak? Contoh misalkan dia suka dengan Demokrat itu, kita mesti senang. Kenapa? Bahagia orang itu adalah melihat orang bahagia, itu nilai ibadah yang tertinggi di sisi Allah, benar kan? Jangan pernah kok pilih Demokrat, kok pilih Golkar, kok pilih PDI, biarin aja, suka-suka dia. Kalau misalkan dia senang PDI, silakan. Kita nggak boleh, nggak ada kebencian di dalam diri kita ini. Nggak, Rasulullah nggak pernah ngajarin kebencian. Yang ada apa? Rahmat, kasih sayang, peduli sama siapapun. Gitulah umat Rasulullah. Indonesia udah makmur, udah bang. Dan saking makmurnya aja, awak aja ngerokok, ini nggak ada yang larang. Itu bang kira-kira.